Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan untuk berkat-Nya pada setiap kita. Pagi hari ini kita berkesempatan kembali untuk bersaat teduh bersama. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Kamis tanggal 15 September 2022 dengan tema Sahabat Kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut sabdanya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari sebuah lagu Mendengar Suaramu. Mari kita pujikan bersama. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Di hadirat-Mu saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar firman-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar pernyataan doa adalah nafas orang Kristen. Mungkin pernyataan ini berakar pada perkataan Martin Luther yang berbunyi, menjadi orang Kristen tanpa doa adalah sama tidak mungkinnya dengan hidup tanpa bernafas. Ironisnya, banyak orang Kristen yang gagal paham tentang doa. Karena itu, mari kita renungkan perikop perenungan hari ini.
Ayat yang mendasari perenungan kita diambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7 akan dibacakan oleh Pak Denny. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berdoa, bersama-sama memuliakan Tuhan, bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan ini. Biarlah kami terus kita boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Setiap pagi kami boleh menikmati firman Tuhan, kami boleh mengerti dan memahaminya. Terima kasih ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat ke-7 berbunyi demikian mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang, semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Denny. Bapak Ibu Saudara, dalam perenungan hari ini kita melihat betapa pentingnya doa dalam kehidupan orang percaya. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Dapat kita baca pada ayat 1. Doa syafaat pada dasarnya adalah doa untuk orang lain, bukan doa untuk diri sendiri. Dan di sini Paulus mendorong orang Kristen untuk berdoa bagi semua orang. Kata semua muncul sebanyak 4 kali dalam nasihat ini, yaitu ayat 1, semua orang. Pada ayat 2, semua pembesar. Kemudian pada ayat ketiga, semua orang, dan ayat ke-6, semua manusia. Pengulangan ini menunjukkan universalitas keimanan Kristen. Hal ini sangat penting, terutama pada zaman itu, sebab dalam lingkungan pelayanan Timotius sedang berkembang pengajaran Gnostik dan Yudaisme yang sangat menekankan eksklusivitas para pengikutnya. Mereka tidak mau membuka diri bagi orang lain. Namun, di sini Paulus menegaskan bahwa orang Kristen berbeda, harus berdoa untuk semua orang, sebab Allah yang disembah orang Kristen adalah Allah yang menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Hal ini juga dipertegas dengan kenyataan bahwa Paulus diutus untuk melayani orang-orang bukan Yahudi. Hal lain yang perlu kita perhatikan di sini adalah poin yang menjadi pokok doa. Fokus doa syafaat yang dinasihatkan Paulus di sini adalah pemberitaan Injil. Itu sebabnya Paulus menghubungkan doa syafaat dengan kehendak Allah, yaitu keselamatan bagi semua orang.
Karena itu, Kristus juga menjadi tebusan bagi semua orang, dan Paulus menjadi rasul semua orang, termasuk orang bukan Yahudi. Bapak Ibu Saudara, melalui bacaan di atas, kita dapat merenungkan nasihat Paulus tentang doa syafaat tersebut. Muncul dua pertanyaan mendasar yang perlu kita pikirkan, yaitu yang pertama, apakah kita berdoa syafaat? Seberapa sering kita berdoa bagi pihak lain? Kemudian yang kedua, kita bersyafaat untuk apa? Adakah kita bersyafaat bagi keselamatan jiwa dari orang-orang yang kita doakan? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong setiap kami meluangkan waktu secara khusus untuk berdoa syafaat bagi keselamatan jiwa sesama kami. Sebab Engkau telah rela mati bagi sesama kami juga. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan berusaha untuk meluangkan waktu paling sedikit 5 menit setiap hari untuk berdoa syafaat. Berdoa bagi sesama kami. Terlebih kalau kami tahu bahwa sesama kami ada yang punya pergumulan berat, mari kita bersyafaat untuk mereka. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.